Hai, kembali lagi ke my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan bagi tips bagaimana caranya untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Sehingga ketika wanita yang sudah menikah, tentunya jika memiliki kesuburan dalam tubuh itu dapat mempercepat program hamil. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah makan makanan yang banyak mengandung antioksidan. Kenapa? Antioksidan itulah yang menangkal radikal bebas. Nah, radikal bebas itu tidak baik untuk tubuh kita. Itu yang mempengaruhi yang mempengaruhi proses atau mempengaruhi kualitas hormon semakin menurun. Lalu apa saja sih makanan yang mengandung antioksidan? Itu kalian bisa dapat dari makan sayur-sayuran hijau. Contohnya seperti brokoli, bayam, pokoknya yang sayuran hijau sejenisnya. Kemudian buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Kemudian serelak atau kacang-kacangan. Dan kemudian tips yang kedua itu adalah hindari lemak trans atau minyak dari sawit. Karena apa? Ketika kita makan terlalu banyak lemak atau minyak, itu akan mempengaruhi juga bagi ovulasi pada wanita. Ya, lemak inilah yang akan menaikkan atau menaikkan kadar glisemi atau kadar gula dalam tubuh kita sehingga mengganggu yang namanya sistem ovulasi pada wanita. Kemudian tips yang ketiga itu untuk mengurangi asupan karbohidrat. Nah, ini nih kan ada yang bilang juga sih itu belum makan, padahal udah makan mie instan, sudah makan roti dan karbohidrat lainnya. Tetapi ketika belum makan nasi, yaitu tadi saya belum makan, padahal sudah makan karbohidrat sejenisnya. Nah, mulai dari sekarang kurangin yang namanya nasi ya. Siapa yang makan 3 kali sehari kalau bisa dikurangin, karena nasi itu atau karbohidrat itu bisa diganti dengan karbohidrat lain, misalkan seperti tepung gandum atau beras merah. Pokoknya yang kadar karbohidratnya lebih rendah, karbohidrat yang banyak mengandung gula. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita makan makanan yang banyak mengandung gula, itu juga yang meningkatkan kadar glisemi atau kadar dalam darah kita atau kadar gula kita. Itu juga yang mengganggu kualitas sel telur. Kemudian yang keempat itu meningkatkan asupan serat. Nah, nih yang tidak suka makan sayur-sayuran ya, kalau bisa banyak makan serat. Nah, serat ini selain juga dapat memperlancar proses pencernaan ya, memperlancar dalam pencernaan, ini juga dapat menyeimbangkan kadar hormon dan juga kadar gula darah gitu ya. Nah, terus serat ini apa aja yang kita dapat, apa saja yang banyak mengandung serat gitu kan ya. Itu ada yang
kita bisa makan dari sayur-sayuran dan buah ya. Misalkan nih kalian makannya banyak sayuran hijau, kemudian buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan juga vitamin E. Tetapi ketika kalian mengkonsumsinya ya cukup itu, cukup buah, jangan ditambahin yang manis-manis ya. Itu sama saja. Karena apa? Buah itu kan sudah memiliki rasa dari dalam buah itu rasa manis ya. Jadi kalian tidak perlu untuk ditambahin gula ya. Karena itu nanti juga bisa menaikkan kadar glisemi atau kadar gula dalam tubuh, sehingga itu tadi kembali lagi mengganggu ovulasi atau menurunkan kualitas sel telur. Nah, kemudian yang kelima itu mengganti asupan protein hewani dengan protein nabati. Nah, kita dapat mengkonsumsi protein nabati ini ya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi yang sebelumnya makan makanan protein hewani seperti telur, daging, ikan, itu kita bisa diganti dengan protein nabati seperti makan sayur-sayuran dan buah. Tetapi bukan berarti tidak makan sama sekali yang namanya protein hewani. Boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, yang dianjurkan adalah protein nabati itu yang boleh, maksudnya itu yang boleh lebih banyak daripada protein hewani tersebut ya. Kemudian yang keenam. Nah, yang keenam ini bisa juga mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin ini seperti asam folat dan vitamin E. Nah, bagi yang program hamil itu dianjurkan sekali untuk konsumsi asam folat dan vitamin E ini pada 3 bulan sampai 6 bulan sebelum hamil. Kemudian yang ketujuh ini meningkatkan aktivitas fisik. Ayo loh yang malas-malasan olahraga ya. Jadi meningkatkan asupan fisik ini bisa dengan olahraga, tetapi tidak dengan olahraga angkat beban ya. Tetapi olahraga yang aktivitas menggerakkan seluruh badan seperti lari, kemudian kardio, dan kemudian senam. Ini jangan asal-asalan ya, biar tahu bagaimana kita memanage tubuh kita untuk hidup yang lebih sehat. Kemudian yang kedelapan itu rileks. Artian rileks itu tidak stres ya. Kenapa? Karena stres itu sangat mengganggu juga ya, sangat mengganggu kualitas hormon dan tidak baik untuk maksudnya tidak baik pada kesuburan seperti itu. Jadi hindarin sekali yang namanya stres ya. Kemudian yang ke-9 nih, yang suka ngopi ya. Perempuan yang suka ngopi, aduh rasanya kalau nggak ngopi rasanya ada yang kurang. Nah, ini harus waspada ya. Karena kopi itu kan mengandung kafein. Nah, menurut penelitian, kafein juga dapat mengganggu kesuburan ya. Terus kemudian yang lagi hamil juga ketika konsumsi kopi itu juga bisa mengakibatkan keguguran seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang hindari yang namanya
coffee ya. Kemudian yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini banyak sekali nih. Biasanya wanita-wanita ini ada yang kegemukan, ada yang kekurusan. Jadi kalau yang tips ini kalau bisa harus pada BB yang ideal, berat badan ideal. Kenapa? Karena apabila kegemukan juga susah untuk hamil. Jadi dalam tubuh itu terlalu banyak kadar gula. Nah, kembali lagi yang saya tadi bicarakan, kadar gula juga dapat mempengaruhi yang namanya kesuburan atau mengganggu sistem ovulasi ya. Kemudian kekurusan juga seperti itu ya. Kekurusan, kegemukan itu pasti ada pengaruhnya ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk biar tetap berat badan ideal? Nah, yang kurus itu jangan asal-asalan makan ya. Kalau memang proses menuju berat badan yang ideal. Jadi makanan yang mengandung gizi seperti misalkan seimbang, jadi gizinya seimbang gitu. Terus kemudian yang kegemukan, yang gemuk ini ya, kuranginlah yang namanya yang manis-manis, yang lemak ya. Kemudian diseimbangi dengan olahraga. Mudah-mudahan juga saat melakukan aktivitas seperti itu menjaga kesehatan, mudah-mudahan berat badannya ideal. Kemudian apabila merencanakan untuk program hamil bisa terwujud seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-11. Nah, yang 11 ini ya biasanya banyak sekali ditemui itu wanita-wanita terlihat pucat, itu anemia ya biasanya ya. Kemudian misalkan seperti itu harus perbanyak yang namanya konsumsi zat besi atau Fe ya. Biasanya juga yang anemia itulah juga penyebab dari infertilitas atau ya. Jadi infertilitas ini ya yang menyebabkan si wanita ini sangat sulit untuk hamil atau bisa juga dikatakan mengalami kemandulan seperti itu. Kemudian yang ke-12. Nah, ini nih yang suka minum alkohol. Nah, alkohol ini atau rokok ya. Jadi dua ini, alkohol dan rokok kalau bisa hindari, jangan sampai mengkonsumsi dari salah satu itu. Karena apa? Mengganggu kesuburan dalam tubuh wanita. Jadi meskipun merokok juga yang aktif, yang pasif itu benar-benar berakibat fatal. Kalau bisa benar-benar dijauhi. Ayo mulai sekarang hidup sehat, jangan lagi yang namanya minum alkohol atau rokok ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ada yang banyak jangan terlalu banyak lah konsumsi yang namanya kedelai atau soya ya. Karena soya itu juga misalkan banyak sih memang yang bilang soya itu dapat meningkatkan hormon estrogen, tetapi kalau berlebihan juga tidak bagus. Jadi segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak bagus. Lebih baik secukupnya tetapi kita dapat manfaatnya yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi tips ya dari aku untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Baik itu saja, saya ucapkan terima kasih.